Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Anda bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di edisi hari ini. Hari Jumat 3 Juni 2022 kita mulai sesi wawancara kita pagi ini. Dan topik pertama yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan ragam event ya atau festival di NTT yang sudah dan akan diselenggarakan. Nah, untuk berbicara mengenai hal tersebut kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Z. Sony Libing. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Z. Selamat pagi, saya Iya. Z. Sony Libing. Siap, selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Bang. Pak Z, ini terkait dengan ragam event festival di NTT yang sudah dan akan diselenggarakan. Ada beberapa festival begitu ya yang sudah diselenggarakan ya sejauh ini Pak Z ya. Ya, kita sudah menyelenggarakan berbagai festival. Salah satunya kemarin Dugong di Alor, dan juga kita juga mendukung festival Parade Kebangsaan kemarin di ND. Ya. Dan itu semua kita lakukan dengan tujuan tidak saja mengenalkan berbagai produk lokal kita kepada dunia luar, mengenalkan keindahan alam dan budaya kita kepada dunia luar, tapi juga menumbuhkan ekonomi kreatif di daerah tempat di mana festival itu diselenggarakan. Kita ingin melalui festival itu, seluruh hasil UMKM itu, maupun kuliner, maupun kria, maupun tenun itu dapat dipamerkan dan dibeli orang. Ya. Dengan demikian pendapatan ekonomi rakyat akan meningkat. Iya, Demikian. dampak ikutannya ini besar sekali begitu. Contohnya di Kabupaten ND kemarin pada saat pelaksanaan Parade Kebangsaan ini banyak sekali orang yang datang berkunjung, kemudian suasana kota ramai, kemudian warung-warung ramai, hotel juga penuh begitu Pak Z ya. Ya. Itu salah satu ikutan yang kita harapkan dan itu sengaja kita buat sehingga pertumbuhan ekonomi baru tumbuh di situ, pendapatan masyarakat akan tumbuh di situ. Bisa dibayangkan ente begitu ojek, rental mobil, warung-warung sebelah laku, sarung dibeli, ubi nobosi dibeli, keripik dibeli. Wah, luar biasa pendapatan ekonomi rakyat kita akan tumbuh. Homestay segala macam masyarakat tinggal di situ. Itulah cara kita buat untuk ekonomi rakyat. Ya, dan tentunya ini bukan hanya yang terjadi di ND saja ya, di beberapa festival lain juga ini dampak ikutannya sama begitu Pak Z. Nah, untuk terus mendorong hal tersebut nih dari Dinas Pariwisata Provinsi NTT ini akan melakukan apa saja nih Pak Z? Bulan depan, bulan Juli kita akan selenggarakan festival musim dingin di Patum Nasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Patum Nasi kita kenal sebagai juara 1 surga tersembunyi dalam anugerah pesona Indonesia. Dan karena itu kita akan melakukan festival musim dingin. Seluruh UMKM kita libatkan di situ. Seluruh festival budaya kita libatkan di situ. Dan kita harapkan orang akan datang berkunjung ke situ dan meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat di situ. Itu bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus kita akan menyelenggarakan festival Pahmeto. Festival adat di Timur Tengah Selatan juga, tapi kita selenggara di Kota Soke. Itu juga punya tujuan untuk apa? Untuk memamerkan keindahan alam dan budaya kita, tapi juga UMKM kita, ekonomi kreatif kita. Kemudian kita bulan September akan menyelenggarakan, bersamaan dengan itu bulan Agustus, kita juga selenggarakan festival Wolobobo di Ngada. Dan bulan September kita akan menyelenggarakan festival Kelaba Maja di Saburai juga. Serta beberapa festival lainnya. Semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat yang terpuruk lantaran pandemi COVID-19. 2 tahun rakyat tidak bisa bergerak apa-apa, kesempatan yang kita manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat kita. Dan ini sudah mulai, ekonomi NTT ini sudah mulai bangkit kembali dan sektor pariwisata ini menjadi salah satu sektor ya begitu ya yang ikut membangkitkan kembali ekonomi di NTT begitu Pak Z ya. Ya, benar. Oke, Pak Z, dan tentunya ini promosi publikasi ini terus dilakukan begitu ya.
oleh pemerintah ataupun Dinas Pariwisata Provinsi NTT untuk terus menggaungkan festival-festival kemudian event-event yang ada di NTT begitu Pak Z ya? Ya, promosi adalah salah satu cara yang sangat jitu yang kita lakukan. Dan kita bersyukur bahwa seluruh masyarakat kita pun punya kesadaran yang tinggi. Mereka ikut mempromosikan seluruh festival-festival yang kita lakukan. Mereka ikut mempromosikan seluruh keindahan alam dan budaya yang kita miliki. Jadi tidak saja promosi dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh berbagai stakeholder. Dan itu nyata di lapangan. Kemarin berbagai festival, kemarin berbagai atraksi yang ditonjolkan di ND itu, justru yang lebih banyak mempromosikan adalah masyarakat. Ya. Dan itu luar biasa, mendunia. Gitu. Di media sosial juga ya. Di tempat-tempat yang lain, seluruh masyarakat kita ikut mempromosikan. Jadi kita bersyukur karena sudah ada kesadaran masyarakat bahwa dengan mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, alam kita, kuliner kita, fashion kita, karya kita, maka orang akan datang dan membelinya. Dengan demikian berdampak bagi ekonomi rakyat kita dan kemajuan daerah kita. Oke. Pak Z, terakhir nih, selain dengan ikut mempromosikan event-event pariwisata yang ada di NTT, apalagi nih yang harus dilakukan oleh masyarakat NTT agar festival ataupun event-event yang ada di NTT ini terus berjalan kemudian sukses begitu Pak Z? Ya, jadi yang pertama itu masyarakat harus menyiapkan berbagai produk-produk lokal yang berkualitas. Baik itu krianya, sarung atau fashionnya, kulinernya harus disiapkan dengan baik. Kemudian kualitasnya dijaga, harga juga dijaga. Terkadang kita pemasyarakat begitu ada acara, sarung yang harga 300 atau 500 atau 1 juta, dibuat 2 juta, 3 juta. Jadi akhirnya kebalan. Maka perlu dijaga itu. Kemudian juga kebersihan lingkungan tetap dijaga. Kemudian juga keamanan dan kenyamanan. Kemudian juga hospitality-nya. Sopan santun, keramah tamahan. Itu harus dijaga. Jadi begitu orang datang, orang bisa menikmati. Orang merasa di rumah sendiri. Oh, luar biasa. Dan dia pergi dan dia akan balik lagi. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah masyarakat ikut berpartisipasi di dalam festival itu. Nah, sembari menjaga kebersihan itu penting karena setiap festival selesai sampah di mana-mana. Itu yang sering terjadi ya. Perlu ada kesadaran supaya kalau boleh kita juga harus menjaga kebersihan itu dengan memungut sampah, menempatkan sampah pada tempatnya dan segala macam. Dan itu himbauan saya sebagai kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif kepada masyarakat dan tentu setiap pemerintah bersama masyarakat untuk membangun pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT untuk kepentingan rakyat kita. Oke, dan keramahan juga penting ya Pak untuk menyambut tamu-tamu yang datang ya. Itu keramah tamahan, senyum, kemudian selalu menegur sapa, gitu, selalu komunikatif dan jelas, itu penting banget. Oke, nah Pak dan ke depan ini masih banyak ini ya festival-festival yang terus akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT. Kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sukses, mendapat dukungan baik dari pemerintah pusat maupun dari masyarakat NTT sendiri Pak Z. Oke Pak Z, terima kasih informasinya untuk RRI pagi ini Pak Z. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Terima kasih. Dengar baru saja bersama kami Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Z Sony Libing. Pro 1